Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari kelompok 1 SIC ingin menjelaskan presentasi tentang penerapan IRD dan CDM dan juga PDM. Baik, inilah anggota kelompok kami. Yang pertama Satrio dengan 3 digit terakhir 081, terus Daren dengan 3 digit terakhir 085, Deirdre dengan 3 digit terakhir 084, Sakandi dengan 3 digit terakhir 109, dan Sofil dengan 3 digit terakhir 102. Baik, yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Industri fashion dan lifestyle merupakan salah satu industri yang akan terus mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat seiring dengan perkembangan zaman, sehingga hal ini membuat gaya hidup konsumen dan cara orang berbelanja produk fashion pun menjadi berubah. Di era digital saat ini, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara online melalui platform dan aplikasi mobile. Namun, terdapat beberapa tantangan dan masalah dalam pengalaman berbelanja produk fashion secara online, yaitu seperti kesulitannya dalam memilih produk yang sesuai, kurangnya informasi detail, kesulitan dalam mencari diskon atau penawaran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pengembangan sebuah aplikasi fashion catalog dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan memberikan solusi katalog produk yang terakurasi dengan baik, informasi brand atau tren terkini, informasi detail tentang produk, serta diskon atau penawaran dan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif melalui visualisasi produk. Sehingga diharapkan aplikasi ini nantinya dapat memberikan pengalaman yang baik dan efisien bagi konsumen dalam industri fashion. Pada proyek akhir ini kami melakukan penerapan tools pemodelan ERD, CDM, dan PDM. Laporan ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan konsep perancangan database website fashion catalog menggunakan 3 pendekatan, yaitu ERD, CDM, dan PDM. Pada laporan ini akan menampilkan gambaran dari ERD, CDM, dan PDM pada rancangan website fashion catalog yang kelompok kami rancang. Laporan ini juga akan memberikan wawasan tentang manfaat dari perancangan database yang baik dan aplikasi dalam mendukung keberhasilan bisnis fashion online. Selanjutnya, kedua ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dan perancangan database fashion catalog ini sebagai berikut, yaitu bagaimana pembuatan dan perancangan database sistem sebuah fashion catalog dengan entity relationship diagram, konseptual data model atau CDM, dan physical data model atau PDM yang telah dibuat pada proyek besar mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga tujuannya yaitu yang pertama untuk memahami pembuatan database ERD website fashion catalog dengan mudah. Yang kedua untuk memahami dan membuat objek diagram dan analisa kebutuhan data. Yang ketiga mampu membuat database sistem secara konseptual data model CDM dan physical data model PDM sebagai dokumen perancangan. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Adalah representasi visual dari struktur data yang digunakan untuk menggambarkan entitas, objek, atau konsep dalam sistem dan hubungan antara entitas tersebut. IRD lebih berfokus pada hubungan antara entitas dan atribut yang terkait. Ini adalah langkah pertama dalam merancang basis data dan memberikan pandangan konseptual tentang data yang akan disimpan. Selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model. CDM adalah tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada IRD. Ini lebih berfokus pada entitas, atribut, dan hubungan antara mereka tanpa mempertimbangkan detail teknis implementasi. CDM memberikan pandangan konseptual yang lebih luas tentang data dan menjelaskan elemen-elemen utama dari sistem tanpa memikirkan bagaimana data akan disimpan, diakses, atau dikelola. CDM memodelkan struktur grafis dari keseluruhan aplikasi data. Tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. CDM terdiri dari objek yang tidak diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sesungguhnya.
PDM, Physical Data Model. PDM menggambarkan bagaimana data akan diorganisasi, disimpan, dan diakses di dalam sistem basis data. PDM lebih terperinci dan berfokus pada struktur tabel, indeks, tipe data, kunci, dan hal-hal teknis lainnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan basis data. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Jadi selanjutnya pembahasan penerapan IRD, penerapan CDM, penerapan PDM, dan evaluasi penerapan. Selanjutnya di dalam penerapan IRD Vision Catalog website ini terdapat beberapa entitas. Yang pertama ada entitas pengguna yang memiliki beberapa atribut, yaitu atribut ID pengguna yang merupakan primary key, lalu ada nama pengguna. Di dalam nama pengguna ini ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Untuk nama tengahnya ini opsional. Selanjutnya ada atribut foto pengguna yang juga opsional, lalu ada tanggal registrasi dan juga nomor handphone. Pengguna ini dapat membuat wishlist yang merupakan entitas lainnya. Dalam entitas wishlist ini ada atribut wishlist ID yang merupakan primary key-nya, lalu ada product ID yang merupakan foreign key, ID pengguna juga merupakan foreign key, dan ada atribut tanggal ditambahkan. Nah, di dalam wishlist ini terdapat atau berisi relasi dengan produk, yaitu one to many. Jadi, di dalam satu wishlist ini dapat berisi banyak produk. Nah, atribut di dalam produk ini ada produk ID yang merupakan primary key, lalu ada kategori ID, nama produk, merek produk, deskripsi produk, skor produk, harga produk, dan juga foto produk. Nah, foto produk ini kemudian berelasi dengan kategori, yaitu di dalam sebuah kategori itu bisa terdapat banyak produk. Untuk atribut dari kategori ini ada kategori ID yang merupakan primary key, lalu ada nama kategori, dia multi value, ada deskripsi kategori, gambar kategori, dan juga merek. Nah, di dalam entitas kategori ini dia berelasi dengan pengguna, di mana satu pengguna dapat memilih atau mencari banyak kategori ini. Kemudian ada juga relasi antara pengguna dengan produk, di mana pengguna ini, satu pengguna dapat melihat beberapa produk. Selanjutnya penerapan pada CDM. Dalam CDM terdapat tabel atau entitas yang pertama kategori. Berisi kategori ID dengan tipe data integer, nama kategori dengan tipe data karakter. Selanjutnya deskripsi kategori dengan tipe data teks, gambar kategori dengan tipe data image, dan merek dengan tipe data karakter. Yang kedua ada tabel produk, di mana berisi tentang produk ID dengan tipe data integer, nama produk dengan tipe data karakter, merek produk dengan tipe data karakter, deskripsi produk dengan tipe data teks, skor produk dengan tipe data float, harga produk dengan tipe data desimal, foto produk dengan tipe data image. Tabel ketiga yaitu pengguna dengan berisi ID pengguna dengan tipe data integer, nomor HP dengan tipe data karakter, tanggal registrasi dengan tipe data date, foto pengguna dengan tipe data image, nama depan dengan tipe data karakter, nama tengah dan nama belakang dengan tipe data karakter. Dan yang terakhir ada tabel wishlist berisi wishlist ID dengan tipe data integer dan tanggal ditambahkan tipe data date. Relasinya yaitu isi tabel pertama berisi data dari tabel kedua.
Tabel ketiga dapat memilih isi data dari tabel pertama. Tabel ketiga, yaitu pengguna dapat melihat isi tabel 2, yaitu produk. Isi dari tabel 4, yaitu wishlist, terdiri dari beberapa data tabel, yaitu tabel produk. Baik, selanjutnya yaitu penerapan PDM. Penerapan PDM ini adalah alur. Ini di sini ada pengguna yang berisi ID pengguna, wish ID, kategori ID, produk ID, nomor HP, tanggal registrasi, foto pengguna, nama depan, nama tengah, nama belakang. Dengan tipenya seperti ini, itu alurnya kategori juga ke wishlist. Kategori berisi kategori ID, produk ID, nama kategori, deskripsi kategori, gambar kategori, dan juga merek. Untuk yang di wishlist ID, produk ID, dan juga tanggal ditambahkan. Dan pengguna juga arahnya juga ke arah produk. Yang berisi produk ID, nama produk, merek produk, deskripsi produk, skor produk, harga produk, dan foto produk. Itu juga kategori berarah ke produk, wishlist juga berarah ke produk. Baik, setelah membahas tentang penerapan ERD, PDM, dan CDM, kita masuk ke evaluasi dari penerapan tersebut. Untuk dari evaluasi penerapan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada desain ERD ini membantu menggambarkan hubungan yang jelas antara entitas seperti produk, kategori, dan pelanggan, memudahkan pengembang dalam memahami struktur data. Dan yang kedua ada penggunaan CDM, memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan desain basis data dengan perubahan kebutuhan bisnis tanpa perlu melakukan perubahan besar pada tingkat implementasi. Lalu untuk kekurangan itu ada diagram ERD ini dapat menjadi kompleks saat proyek berkembang, memerlukan perhatian ekstra dalam dokumentasi dan pemeliharaan sistem itu sendiri. Next. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Dalam pengembangan aplikasi katalog fashion ini, rancangan database menjadi aspek kunci untuk memastikan efisiensi dan integritas data tersebut. Melalui penerapan tiga konsep rancangan database utama, yaitu ada ERD, CDM, dan PDM, proyek dapat memiliki pandangan konseptual hingga implementasi teknis. ERD memberikan gambaran visual yang jelas tentang hubungan antara entitas seperti kategori, produk, pengguna, dan wishlist. Komponen utama seperti entitas, hubungan, dan atribut memberikan dasar konseptual untuk desain basis data. CDM lebih fokus pada konsep tingkat tinggi, menyajikan pandangan abstrak tentang entitas, atribut, dan hubungan di dalam sistem. CDM memberikan pemahaman yang lebih luas tentang data tanpa terlalu terperinci pada implementasi teknis. PDM menggambarkan implementasi teknis rinci dari struktur basis data, mencakup tabel, indeks, dan tipe data. Fokus PDM adalah pada bagaimana data akan diorganisasi dan disimpan di dalam sistem basis data yang sebenarnya. Penerapan ERD, CDM, dan PDM secara keseluruhan telah berhasil dalam merancang struktur basis data untuk aplikasi katalog fashion sendiri. Hubungan antara entitas yang didefinisikan dengan jelas membantu dalam manajemen data yang efisien. Penerapan ini juga membawa dampak positif, yaitu desain basis data yang baik memberikan dampak positif pada pengembangan aplikasi, mempercepat proses pengembangan, dan mengurangi risiko kesalahan terkait struktur data. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.